kerjaanku yang belum selesai. Gak enak, nanti kalau kamu datang aku nggak bisa nemenin kamu, ya kan? Iya sayang, aku baru aja selesai ketemu klien. Yang mana aku masih harus ngurusin buat pameran minggu depan di Eropa. Saya maaf ya, aku jadi nunda-nunda terus rencana liburan ke Jogja. Don't worry, be happy, Beb. Aku baik-baik aja kok. Kamu selesaiin aja dulu kerjaan kamu. Gak enak kan, liburan, masih banyak pekerjaan. Nanti kamu gak bosen ketemu aku ya. Sayang, kamu itu baik banget sih. Maafin aku ya. Tapi kamu nggak macam-macam kan di sana? Awas loh kalau matamu jelalatan. Wah, kalau yang satu itu kayaknya nggak bisa deh. Kecuali kalau aku pakai kacamata kuda. Sayang, ini ada masalah. Nanti aku lagi ya. Keluar, Mbak. Keluar, keluar. Aku lagi ya. Ya ya. Nggak ada masalah apa-apa. Ada apa sih mas? Apa? Kamu tahu nggak? Kamu itu udah ngelakuin 2 pelanggaran karena kamu menggunakan ponsel saat mengendarai mobil. 2 pelanggaran. Iya. Yang pertama, kamu itu udah merugikan diri sendiri. Dan yang kedua, kamu udah melanggar undang-undang. Dan itu tandanya kamu bisa dijerat hukum karena kamu ngelakuin itu. Wah, aneh nih orang. Apa? Ternyata kamu bukan cuma ngelakuin 2 pelanggaran, tapi 3. Pertama, kamu udah ngerugiin diri sendiri. Yang kedua, kamu udah melanggar undang-undang. Dan yang ketiga, ternyata kamu juga merugikan orang lain. Kamu lihat, belakang mobil aku ini tergores gara-gara kamu tabrak. Ya udah. Saya minta maaf ya mas. Tapi saya tadi nggak sengaja. Jadi saya minta maaf. Ya? Nggak sengaja gimana? Kamu tahu nggak? Mobil ini itu baru aku cat. Dan ini mobil yang mau aku hadiahin buat tunangan aku. Mas, mau buat tunangan, mau buat tetangga. Kalau saya udah bilang nggak sengaja dong mas. Kamu tuh emang nggak punya perasaan ya? Ngapain punya perasaan sama situ? Mas, dia tuh mas. Sakti wae mas. Gitu aja jadi masalah nggak tahu. Tunggu. Ya tentu aja jadi masalah. Ya udah, maunya apa? Saya harus balik ke kantor, saya sibuk sekarang. Ya udah. Kalau Mbak mau jalur cepet, oke. Aku juga nggak akan minta ganti rugi. Tapi karena Mbak udah ngelakuin 3 pelanggaran, jadi lebih baik Mbak selesain masalah ini sama polisi. Pak! Mas! Pak! Mas! Pak! Selamat siang, Nona. Selamat siang, Pak. Begini, Pak. Jadi saya mau melaporkan kalau saudari ini telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ponsel saat mengendarai mobil. Iya. Jadi saya mohon sama Bapak agar saudari ini segera diproses. Jadi silahkan sekarang ikut kami ke kantor untuk menyelesaikan proses sesuai dengan aturan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya harus pergi dulu. Selamat siang. Kalau pergi baik, Pak. Hai, sweetie. Halo, Siti. Aku minta maaf ya sama kamu. Soalnya besok aku nggak bisa datang ke Jogja karena tugas kuliah aku tuh masih banyak banget. Udah gitu, dosen aku tuh jadi pembicara gitu di seminar. Hah, gaya banget kayak dosen selebritis. Lusa aku janji aku bakal ketemu sama kamu ya. Gak apa-apa kok. Aku juga baru bisa berangkat besok siang. Makasih, baby. Oke, sweetie. Bye-bye. Baik. Gimana kabar kamu? Baik. Kamu gimana? Baik dong. Gimana? Aman semuanya? Beres. Kamu gimana? Aman. Setidaknya sampai besok. Oke. Gimana? Kamu mau langsung muter-muter? Aku
buat kamu ngajak kamu keliling Jogja. Sekarang, kayaknya mendingan kita penginapan dulu deh. Jadi aku bisa naruh barang-barang aku siap-siap ganti baju, baru kita jalan. Aku buatan semua ya. Sweetie, aku bener-bener gak sabar lihat ekspresi muka kamu ketika aku kasih hadiah mobil itu buat kamu. Rangga, Wah, kamu cantik dan fresh banget. aduh gak usah gombal deh. Mau kemana kita? Kemana aja kamu pergi, aku ikut. Jadi yuk. Karena kamu akan bikin aku bekerja sama kamu. Sampai ketemu besok ya sayang ya. Kamu nggak capek kayak gini, Beb? Maksud kamu? Ya, kamu nggak capek berada di situasi kayak gini. Kita harus selalu kucing-kucingan sama pasangan kita. Berbohong demi menutupi kebohongan lain. Aku capek, Beb. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan sama kamu. Dan aku minta kamu jawab dengan jujur. Iya. Kamu cinta nggak sih sama aku? Atau kamu nganggap hubungan kita ini selingan aja buat kamu? Rangga, aku nggak pernah anggap hubungan ini kayak selingan gitu. Aku nggak pernah. Aku nganggap hubungan kita ini serius. Kamu tau nggak? Setiap kali aku jalan sama kamu, aku deket sama kamu, aku tuh merasa nyaman banget. Beda sama Tora. Dan makin lama aku makin kenal sama kamu, aku ngerasa kamu tuh soulmate aku. Bukan Tora. Kamu juga harus tahu, aku sayang dan cinta banget sama kamu. Kamu itu wanita pemberi kebahagiaan dalam hidup aku. Saat bersama kamu, aku merasa jadi diri aku sendiri. Ya, pada akhirnya aku ngerasa kamu adalah aku. Dan aku adalah kamu. Kalau gitu, kita harus terus sama pasangan kita masing-masing. Karena pada akhirnya kita nggak bisa berbohong. Kita ini nggak bahagia sama mereka. Tapi enggak. Aku belum siap. Cepat atau lambat kamu harus siap. Karena kita tidak hanya menyakiti perasaan hati pasangan kita masing-masing, tapi keluarga besar mereka. Apalagi kamu. Kamu sudah tunangan sama Tora. Ini memang perjalanan yang harus kita lewati. Memang gak mengenakan. Tapi takdir jalan kita telah menemukan jalannya. Kamu mau kan? Iya, kalau emang itu jalannya. Bagus. Kalau gitu, kapan kamu bicara serius sama Tora? Mungkin sesampainya dia di sini aku bakal bicara sama dia baik-baik. Aku juga. Lebih cepat lebih baik kan? Ini demi hubungan kita. Hari ini, esok dan lusa.
angkat aja. Nanti orang malah curiga lagi. Aja mau say hello aja. Hai sweetie. Kamu ada di mana sih? Kenapa dari tadi telepon aku nggak diangkat-angkat? Ya maaf dari tadi tuh handphone aku di dalam tas, jadi nggak kedengeran. Aku juga baru selesai surveinya. Capek banget. Duh, kamu tuh jangan capek-capek dong. Nanti kamu sakit. Kamu tahu sekarang ini udah jam berapa? Sekarang ini udah hampir jam 11 malam. Halo? Kok kedengerannya ramai sekali di sana? Ada suara kilat gitu? Iya, hujan deras banget di sini. Tapi tadi surveinya sukses kok. Oh, ya bagus-bagus. Kamu di jalan sama siapa? Aku sendiri naik taksi. Tadi baru aja pisah sama Wina. Ya udah, kamu sampai di penginapan nanti kamu mandi. Kamu mandinya pakai air hangat. Habis itu kamu tidur ya. Iya, baby. Besok dari Bandung pagi-pagi aku langsung ambil tiket kereta perjalanan yang pertama, ya. Oke, sampai ketemu besok ya. Aku punya kejutan buat kamu. Hah? Kejutan apa? Aku juga punya kejutan buat kamu. Oh ya? Kejutan apa? Ya, kalau aku bilang sekarang bukan kejutan dong namanya. Yaudah deh, Beb, udah dulu ya, bentar lagi aku sampai nih, ya. Sampai ketemu besok ya. Oke. Bye-bye. I love you. Love you too. Berat, tapi harus. Aku ngerti kok. Halo sayang, belum tidur. Iya, aku baru aja pulang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kerjaan. Jadi besok aku cuti, nggak perlu dikejar-kejar sama kerjaan. Kamu belum pulang ya, sayang ya? Aku baru selesai meeting ya. Apa? Kamu dari tadi siang sampai jam segini baru selesai meeting? Emangnya klien kamu dari mana? Ya, sebenarnya meetingnya udah selesai dari tadi sore. Cuma kamu tau lah, klien baru harus ada entertainnya. Kamu sama siapa? Sendiri. Ya udah, sayang, aku mandi dulu ya. Kamu juga cepetan pulang, mandi istirahat. Besok kan kita bakal senang-senang ya. Ya udah, bye. Sayang, I love you. I love you too. Tahu deh, suaranya bagus. Sampai harus sekolah suara. Gimana? Selamat malam. Selamat malam. Balik lagi di saya. Harus gitu. Kita udah nunggu berita. Halo? Iya, betul. Apa? Kecelakaan? Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Di mana kejadiannya? Jogja? Yogyakarta? Ya, baik, saya akan segera ke sana. Jogja. Jogja. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Dia bilang sama aku baru mau berangkat hari ini. Jangan-jangan aku salah dengar ya?
Seharusnya sekarang lagi senang-senang sama-sama, Raka. Sabar, Mbak. Tolong pelukannya jangan terlalu ditekan. Keadaan pasien ini masih kritis loh, Mbak. Maaf, Sus. Suster tahu apa yang terjadi sama dia. Apakah Mbak ini keluarganya? Saya kekasihnya. Kenapa, Sus? Sekarang masih ditangani dokter. Tapi nanti dia bisa kembali lagi kayak dulu kan ya, Sus ya? Insya Allah, Mbak. Untung dia tidak kegarotan. Saya... Suster tahu gimana kejadiannya? Menurut laporan polisi di kawasan Parangtritis, Mbak. Parangtritis? Iya. Selain Pak Rangga ini, masih ada korban yang lain loh, Mbak. Siapa? Namanya Lina. Ini yang berbaring di sebelah sini. Namanya Lina. Lina. Nggak kenal kok sama dia, Sus. Suster salah kali. Dia bersama Pak Rangga, mungkin Mbaknya kenal juga. Saya nggak kenal. Mungkin suster salah kali, Sus. Makasih ya, Sus. Kamu dari tadi siang sampai jam segini baru selesai meeting. Meetingnya udah selesai dari tadi sore. Cuma kamu tahu lah, klien baru harus ada entertainnya. Tadi kita ke kafe dulu. Kalau jalan tuh mata di muka jangan didengkul dong. Kamu lagi. Kamu, ngapain lagi kamu di sini? Suster, saya benar-benar nggak ngerti. Tadi malam itu dia bilang sama saya dia masih di Bandung. Tapi kenapa sekarang dia tiba-tiba ada di Jogja? Saya nggak tahu masalah itu, Mas. Kalau pasien Lina kecelakaannya di Bandung, kan tidak mungkin dia dibawa ke rumah sakit di sini. Jarak Bandung-Yogyakarta kan jauh, Mas. Mungkin tunangan Mas datang ke sini untuk memberi kejutan. Atau dia punya tujuan khusus, Mas. Karena ketika musibah itu terjadi, dia tidak sendirian, tetapi bersama dengan teman prianya. Rekan pria? Maksud suster? Ini pasien yang bernama Rangga. Mungkin Anda mengenalnya. Siapa tahu dia teman kuliahnya atau malah keluarganya. Barusan juga datang seorang perempuan yang mengaku pacarnya. Enggak, saya enggak kenal sama dia. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Aku benar-benar tidak ngerti. Aku yakin pasti ada terjadi sesuatu.
Tapi apa? Siapa Rangga itu? Apa dia emang teman kuliahnya Lina? Tapi kenapa aku nggak pernah kenalin dia? Namanya aja aku baru tahu. Padahal selama ini Lina selalu jujur tentang apapun. Termasuk juga teman-temannya. Tapi aku merasa dia lagi nyembunyiin sesuatu dariku nih. Atau siapa tahu dia... Enggak. Kamu kenapa nangis? Ngapain kamu di sini? Kamu yang ngapain di sini? Udah kamu ngerjain aku sama polisi. Sekarang aku kena musibah masih aja ngintip. Tunggu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ketemu kamu lagi di sini. Yang kemarin itu aku minta maaf. Tapi aku yakin pasti kita bukan kebetulan, ya kan? Kalau aku boleh tahu, kamu ngapain di sini? Kamu kena musibah apa? Cowokku tabrakan dia. Tabrakan? Tapi enggak. Mati maksud kamu? Udah. Dia di ruang ICU. Di ruang ICU? Iya, di ruang ICU. Tapi yang bikin aku sedih tuh karena dia bohongin aku. Ngebohongin kamu? Dia bilang dia sendiri tapi ternyata sama perempuan lain. Sama cewek lain? Kalau aku boleh tahu, kejadian kecelakaannya di mana? Parangtritis. Apa? Parangtritis? Iya. Kenapa sih kamu? Enggak. Aku cuma heran aja kok bisa samaan ya? Maksud kamu apa? Iya, jadi tunangan aku bilang dia baru sampai di Jogja itu besok. Tapi aku dapat kabar kalau dia itu kecelakaan di Parangtritis tadi malam. Namanya siapa? Lina. Lina. Astaga. Jadi Rangga. Apa? Rangga? Jadi pacar kamu itu namanya Rangga? Ya Tuhan. Aku tahu sekarang. Kamu tahu apa? Tadi itu suster di ruang ICU itu bilang sama aku. Perempuan yang sama-sama pacar aku itu namanya itu Lina. Astaga. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu gak bisa apa jagain pacar kamu itu supaya gak ngerebut laki orang lain? Sembarangan kamu. Kamu tuh yang gak bisa ngejagain dan ngebagian pacar kamu itu. Makanya dia jadi selingkuh. Dengar ya. Ada yang mau saya bicarakan? Ada apa, Yesus? Oh ya, Mbak, ini ada titipan barang dari kepolisian. Silakan.
Tora adalah karunia terindah yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku begitu bahagia bisa menikmati hari-hariku bersama dia. Kenapa aku merasa begitu nyaman kalau bersama dia? Berbeda dengan Tora yang overprotect dan terlalu perfeksionis, Rangga adalah laki-laki yang begitu cool, apa adanya, dan dewasa. Aku juga bisa menjadi Lina yang apa adanya di depan dia. Tidak memakai topeng kemunafikan seperti jika berhadapan dengan Tora. Ya Tuhan, seandainya saja aku tidak memikirkan mama dan papa yang begitu sayang sama Tora. Mungkin aku akan menolak pertunangan yang akan berlangsung hari ini. Ya Tuhan. Ternyata Lina sama Rangga sudah berhubungan sebelum kita bertunangan. Keterlaluan. Aku sengaja berangkat dari Bandung lebih awal. Karena aku gak sabar ingin berjumpa dengan Rangga. Sejak kantornya pindah ke Jogja, kami jadi sulit bertemu. Tapi itu tidak mengurangi besarnya cintaku pada dia. Tuhan, seandainya aku masih sendiri dan Rangga tidak memiliki kekasih sejak kuliah, mungkin sekarang kami jauh lebih bahagia. Yang ada sekarang kebohongan yang harus aku lakukan untuk menutupi kebohongan lagi dan lagi. Sampai kapan aku begini? Sementara cintaku sama Tora semakin lama semakin pupus. Bener-bener selingkuh, astaga. Tuhan. Mereka bener-bener selingkuh. Kamu yang lempar aku pakai ini ya? Emang itu jalan-jalan kamu apa? Ngapain lagi kamu jalan ke situ? Pikir nggak sakit apa kamu lempar pakai handphone segede gini? Terlaluan. Kamu tuh yang keterlaluan. Terutama perempuanmu itu. Pacarku itu cowok yang setia cuma gara-gara perempuan kamu itu. Dia jadi selingkuh. Kamu tahu? Sakit hatiku ini. Aku jauh-jauh dari Semarang ke sini, tapi apa yang aku dapetin? Ini semua gara-gara perempuan jahat. Sabar. Sabar. Gampang kamu ngomong sabar, aku sakit hati. Kamu tuh bisa diem gak? Hah? Apa kamu mau kita diusir dari rumah sakit ini? Kira rumah sakit ini punya kamu apa? Aku gak peduli. Aku capek. Aku sakit hati.
cuma kamu doang apa yang sakit hati? Aku tuh juga. Aku juga jadi korban perselingkuhan pacarku. Kita tuh sama. Ngerti kamu? Kalau kamu mau ngelampiasin kesalahan kamu, bukan di sini tempatnya. Ayo ikut aku. Kamu udah puas atau belum? Belum! Aku masih sakit hati! Raka! Aku benci kamu! Lina, kenapa kamu tega ninggalin aku? Kamu mau kemana? Pulang aku Semarang. Gak sanggup aku lagi di sini. Apalagi ada perempuan tunangan kamu itu. Tunggu. Sejak semalam dia udah bukan lagi tunangan aku. Terserah kamu bilang apa. Pokoknya semenjak aja dia, aku gak sanggup lagi ngeliat Rangga. Perempuan sialan itu. Jangan pernah kamu sebut Lina cewek sialan. Aneh banget sih lo. Tadi tuh kamu bilang kalau dia itu bukan tunangan kamu lagi. Sekarang kenapa kamu tiba-tiba jadi marah? Hah? Aku bisa loh ngasih sebutan yang lebih nisa lagi daripada itu. Cewek gak tahu diri, cewek gak tahu malu, cewek gak punya otak, cewek gak tahu. Diam! Kamu kemana? Aku mau pulang ke Semarang. Kamu? Aku juga mau balik ke Semarang. Udah gak ada gunanya lagi aku di sini. Nah, ada aku cuma sakit hati aja. Tapi maaf kalau aku nggak ngajak kamu bareng. Aku lagi pengen sendirian dulu di sini. Kamu udah usah khawatir. Aku dropin kamu dulu ke rumah sakit. Indah banget. Coba aja kita punya waktu lebih lama di sini ya. Aku ingin kau menjadi pendamping hidup aku. Menemaniku melewati hari-hariku. Melahirkan anak dari rahimmu. Dan bersama kita melewati hari-hari ini hingga ajal memanggil. Maksud kamu, Tora? Aku ingin kamu menjadi istri aku. Aku selalu merasa bahagia ketika aku bersama kamu. Apa ini? Cincin tunangan? Aku ingin kita bertunangan dulu. Setelah itu kita menyusun masa depan, menyiapkan semuanya. Sampai semuanya berjalan sempurna, aku ingin kita menikah. Ya Tuhan, kenapa dia tega ngelakuin ini semua sama aku? Kenapa kenyataan ini begitu menyakitkan? Kenapa? Halo? Apa? Kritis?
Tapi saya... Baik, saya akan kesana sekarang. Rangga membutuhkan golongan darah O. Anda bisa mencarinya di bank darah lantai atas rumah sakit ini. Apabila tidak ada, ya terpaksa Anda harus mencarinya ke PMI. Baik, Dok. Ya, silakan. Saya permisi dulu. Ini terakhir kali aku nemani kamu, enggak? Memang mungkin kesannya ndak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tapi dengan apa yang telah kamu lakukan, sulit buat aku untuk maafin kamu. Mbak, maaf Mbak, untuk pasien Rangga, kantong darah O-nya tidak tersedia karena semalam terjadi kecelakaan yang membutuhkan banyak darah. Mungkin Mbak bisa mencari di PMI sekitar atau mencari pendonor. Iya, makasih ya, Sus. Kenapa? Kamu udah dapat kantong darahnya? Sama aku juga. Emang golongan darah si Rangga tuh apa? O. Hah? O? Sama kayak golongan darahku. Wah, tapi gila aja aku nggak bakal kasih buat nolongin sialan itu. Biarin aja, biar dia mampus kalian. Kok bengong? Golongan darah pacar kamu itu apa? B. B. Kok sama? Dah. Dah bakal mau aku nyumbangin darah buat cewek murahan yang udah ngerebut pacar aku. Biarin aja. Sekarang gantian kamu yang diem. Yaudah mendingan sekarang kita balik aja yuk. Kita bilang sama dokternya kalau kita tidak bisa nemuin darah buat mereka. Jadi, kalian berdua tidak bisa mendapatkan kantong darah untuk pasien Rangga dan Lina? Iya, Sus. Barusan kami sudah dari PMI daerah. Tapi ternyata di sana juga lagi kritis darah. Bagaimana ini? Soalnya kedua pasien itu sedang kritis saat ini. Dan mereka sangat membutuhkan pasokan darah. Ini sangat penting sekali. Jadi kalian berdua tidak bisa mengusahakannya? Atau setidaknya mencari pendonor darah? Tolong ya Mbak, ini benar-benar sangat penting. Terutama untuk pasien yang bernama Rangga. Nyawanya sangat tergantung pada pasokan darah. Memangnya Rangga sudah benar-benar kritis ya, Sus? Iya Mbak, jadi tolong ya. Dan kami juga akan mengusahakannya. Permisi. Kamu kok nangis? Aku bingung. Walaupun dia pernah nyakitin aku. Tapi gimana pun juga dia pernah jadi orang yang terdekat dalam hidup aku. Gak tega juga aku kalau ada apa-apa terjadi sama dia. Iya, aku tahu. Aku juga bisa ngerasain apa yang kamu rasain kok. Kita bisa aja cuek dan ninggalin mereka. Tapi hati nurani kita
Gak bisa dibohongin tuh. Gak ada gunanya juga kan kalau kita membalas dendam atas apa yang udah mereka lakuin ke kita. Percuma aja. Maksud kamu apa? Gak ada salahnya kan kalau kita ngelakuin yang terbaik buat mereka. Ya, urusan perselingkuhan itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi yang jelas sesama manusia kan kita harus saling membantu di saat mereka lagi kesusahan. Golongan darahku sama kayak golongan darah Rangga. Aku bersedia jadi donor Rangga. Dan yang pasti darahku kualitasnya bagus kok. Karena aku nggak ngerokok, aku nggak pernah minum alkohol. Aku juga nggak pernah pakai obat-obatan terlarang. Oh ya, dan yang pasti aku hard worker dan setia. Golongan darahku juga sama Lina. Aku mau jadi donor. Oh ya. Terima kasih ya. Aku juga terima kasih. Tunggu dulu. Kita belum kenalan. Aku Tora. Sandi. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Bersamamu aku merasakan seperti orang yang paling istimewa. Bersamamu aku seperti bintang-bintang yang selalu bersinar. Aku bahagia. Aku bahagia. Bersamamu aku merasakan kedamaian yang tiada terkira. Bersamamu aku seperti matahari yang selalu menyinari. Aku bahagia. Aku bahagia. Bagiku hanya kau yang terindah di antara bunga-bunga itu. Hanya kau yang terindah di antara bunga-bunga itu. Bagiku kaulah segalanya. Bersamamu aku bagai langit yang selalu menaungi hatimu. Bersamamu aku seperti pelangi yang menghiasi duniamu. Aku bahagia.
Makasih jaketnya. Tapi kamu juga butuh. Gimana Rangga? Masih belum sadar. Tapi kata dokter udah membaik. Lina? Aku juga mau dia cepat membaik. Biar masalahnya cepat selesai. Udah habis pikir ya. Aku kira hubungan aku sama Lina itu bakal sampai pernikahan. Aku kira dia bakal yang terakhir buat aku. Tapi kenyataannya akhirnya tragis kayak gini. Aku juga. Aku sama Rangga itu cinta pertamaku. Dan aku pernah janji sama diri aku, pokoknya yang pertama, yang terakhir. Dulu sih dia cinta banget sama aku. Peduli sekali. Tapi jarak jauh kali ya. Biasalah laki-laki. Alay. Aku tuh orang yang sangat menghormati orang tua aku. Aku sayang sama mereka. Sebenarnya aku sama Lina itu dijodohin. Jadi Lina itu anaknya sahabat ibuku. Menurut mereka Lina paling cocok buat aku. Tahu-taunya tragis ya. Tapi aku masih belum puas loh sama kenyataan ini. Aku ada ide. Gimana kalau dari sini kita bawa dia ke villa? Mbak Sandi, Mas Tora, ada kabar baik. Pasien Rangga dan pasien Lina sudah sadar. Hai. San, Enak tidurnya. Kamu lama lo tidurnya. Aku senang lihat kamu udah sehat lagi. makasih ya sayang. Kamu datang jauh-jauh pasti buat ngerawat aku. Gak apa-apa. Namanya juga kamu kan lagi proses pemulihan, ya harus ditemenin dong. Iya, suster juga bilang dari hari pertama aku masuk di sini kamu udah nemenin aku, udah ngerawat aku. Dan sejak itu aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu ternyata berselingkuh sama cewek lain. Sekali lagi makasih banyak ya sayang. Tadi aku ketemu sama dokter. Katanya kamu tuh 90% udah sembuh. Jadi aku ada usul. Usul? Kebetulan aku ketemu sama sahabat lamaku. Pacarnya dia, pacar atau tunangan gitu, aku lupa. Dia ngalamin kecelakaan juga. Nah, dia mau ngajak pacarnya itu ke villa deket sini, daerah pegunungan. Enak deh. Dan aku berpikir kayaknya bagus juga buat kamu. Kamu mau enggak? Ya? Udah. Serah kamu aja. Aku mau. Sebentar ya. Halo? Oh, kalian mau ke sini? Oh ya udah. Kalian tahu kan nomor? Oh ya, oke. Ya udah. Mereka mau ke sini?
Masuk. Para ini Rangga. Halo, ya. Apa kabar? Hei, kamu pasti Rina ya? Iya. Aku pacarnya Rangga. Kok kalian kaget gitu sih? Gak apa-apa, aku sama Tora juga kaget ya. Kalian bisa kecelakaan bareng-bareng. Tapi itu bagus juga sih, jadi kita bisa saling membantu ngurus kalian berdua. Gimana kalau ngobrolnya dilanjutin nanti aja? Mendingan sekarang kita siap-siap untuk keluar dari sini. Oke, Oke? nanti kita ketemu di depan ya. Oke. Aku beresin barang-barangmu dulu ya. Daerah sini tuh ternyata indah ya. Aku tuh pernah kemari, tapi cuma 2 hari aja ya enggak ya. Nggak sempat jalan-jalan kayak gini. Lin, kamu tahu enggak? Aku itu tadinya rencananya kemari pengen jalan-jalan keliling-keliling Jogja, Bali, Lombok sama Rangga. Tapi gara-gara kejadian ini jadi batal deh. Tapi kamu janji loh enggak, kamu harus arrange ulang ya. Gimana kalau kita kapan-kapan jalan bareng ke sana? Pasti seru banget kan? Iya. Itu seru banget. Ya udah aku aja ngerencin. Ya, tak aturin. Ya kan, enggak? Loh, kok kita berhenti? Kamu ingat nggak kenangan kita di tempat ini? Maksud kamu? Di bawah pohon ini tempat pertama kali aku melamar. Aku kasih cincin tunangan ke kamu. Dan aku bisa merasakan pada waktu itu kamu bahagia sekali. Oh, so sweet. Kapan itu? 3 bulan yang lalu. Ya kan, Sweetie? Iya. Kamu ndak apa-apa? Muka kamu kok pucat? Aku nggak enak badan aja. Kepala aku pusing. Kita bisa pergi nggak dari sini sekarang? Oke. Gimana mungkin aku sekarang harus berhadapan dengan perempuan yang jelas-jelas ngerebut Rangga. Perempuan gak tahu diri. Seandainya bisa, aku ingin tampar dia sekeras-kerasnya. Biar dia bisa merasakan sakit. Sandi, kenapa? Ada yang aneh? Enggak, Kak.
Ini tas kamu. Waktu itu Tora udah ngambilin tempat penginapan kamu. Ya. Tora. Baik banget ya cowok kamu. Kamu beruntung banget lo bisa dapet dia. Dia care banget sama kamu. Iya. Makasih. Lin, aku boleh tanya sesuatu enggak? Kamu tuh kenal sama Rangga di mana ya? Kok bisa sih kecelakaannya barengan kayak gitu? Aku Ternyata benar kata Lina. Tora tuh cowok yang sangat perfeksionis. Kasihan. Wajar kalau dia nggak bahagia hidup sama dia. Aku benci banget sama kamu, nggak? Wah, kamar ini jadi rapi ya. Emang harus rapi. Karena aku udah suka kalau ruangan itu kelihatannya berantakan dan kotor. Cowok-cowok, makanan pesanannya sudah datang. Udah aku siapin. Yuk, makan yuk. Yuk, rasain. Sayang, ayo dong makan. Kamu nggak semangat gitu sih? Ini kan makanan kesukaan kamu. Ayo, kamu harus makan. Ayo dong. Makan ya, biar kamu cepat sembuh. Ayo makan lagi. Nanti kalau udah habis baru kamu minum obat. Semak ya? Sini aku ambilin lagi airnya. aku mau langsung minum obat aja sama minum obat aku ya di kamar. Oke, apapun buat kamu, Sweetie. Sebentar ya. Kenapa jadi begini sih? Udahlah, kamu gak usah takut, ada aku di sini. Kita bersikap biasa aja ke mereka ya. Beb, kita harus tetap pada tekad kita berdua. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Aku gak suka ngeliat Dewi itu mesra sama kamu. Apalagi di hadapan aku. Iya. Ternyata nggak gampang ya, Tor. Sabar ya, San. Sabar. Dan rehabilitasi di Provinsi Indonesia. Dewi Samit itu juga jadi kelak. Kamu mau nggak? Kesialan bola nih. Ini tim bola favoritku loh. Apa sih? Arsenal. Kamu lihat tuh. Gak? Kamu suka bola enggak? Klub favorit kamu apa? Enggak. Kamu enggak suka bola toh? Lagi nggak? Udah kamu aja. Mau minum? Boleh. Loh. Itu kan minumnya Rangga. Iya. Lupa.
Ya Tuhan, Sandi, sebenarnya aku sama sekali nggak adil bersikap seperti ini sama kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Tapi perasaan aku ini memang nggak bisa dibohongi. Kalau aku sudah tidak mencintai kamu lagi, San. Tapi Lina, aku minta maaf sama kamu. Aku merasa bersalah bersikap jahat karena telah menduakan kamu. Halo. Rangga, kamu ngapain di sini? Aku kangen sama kamu. Ya aku juga, tapi jangan di sini. Nanti kalau ketahuan gimana? Lah kalau ketahuan bukannya lebih bagus? Sebelum kecelakaan itu terjadi kan kita udah sama-sama sepakat kan? Akan terus terang sama pasangan kita masing-masing. Nah, semua udah kumpul di sini. Kita terus terang sama mereka. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku belum siap. Rangga, please ngertiin aku. Aku nggak ngerti deh. Kamu terus terang sama aku. Kamu sebenarnya masih cinta kan sama Tora? Kok kamu ngomong gitu sih? Kamu nggak percaya kalau aku benar-benar sayang sama kamu? Ya buktinya mana? Kamu ngerasa nyaman di dekat dia, dipeluk dia, dipegang dia. Apa bukan itu namanya masih cinta? Maksud kamu apa sih? Udah bilang aja. Bilang kamu masih cinta sama Tora kan? Ngeliat kemesraan kamu sama dia tuh aku muak. Terlaluan kamu. Hei, ternyata kalian di sini. Hey, sweetie. Ada apa? Barusan aku habis ngobrol sama Sandi. Dan kita berencana untuk ngajak kalian jalan-jalan. Maaf. Yuk. Aku... Aku yakin jalan-jalan kita nanti bakal bikin kamu sama Lina tambah sembuh. Ya? Aku mau. Bosen juga kelamaan di villa. Bete. Yuk. 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 Tolong itu. Tolong. Namanya siapa siapa dulu berarti ceritanya apa dibuka bagus ya itu masuk di penajam itu antara Yulin ini masuk tidak
permintaannya apa kata akting belum. Kalau udah masuk, Kalau udah udah masuk, terkabul ya? iya belum diizinkan gitu. Ya udah. Ayo. Kok aku nyasar sih? Nggak selamat ya. Aku bisa tadi aku langsung lewat sana. Aduh banget sih. Rangga. Ngapain lu? Rangga. Udah. Tora. Udah. Tora, udah. Tora. Tora. Tor. Semua udah jelas sekarang. Aku benar-benar gak tahan. Sekarang semuanya selesai nggak? Aku nggak bisa terus-terusan di sini. Aku nggak bisa terus-terusan sama kamu. Sandi, gimana keadaan Rangga? Dia udah sadar? Sandi, aku... Lin, sakit banget, Lin. Sakit banget ketika orang yang kita cintai itu berubah. Berubah menjadi orang yang kita tidak kenal lagi. Jadi dingin. Acuh. Apalagi peduli. Tapi yang lebih sakit lagi, ketika itu semua terjadi bukan karena salah kita, tapi cuman karena mereka berpaling dari kita. Aku nggak ngerti bisa ada perempuan merebut kebahagiaan perempuan lain hanya demi cinta sesaat. Jujur, ingin sekali aku rasanya marah, memaki, bahkan menampar wajah cantiknya. Wajah cantik yang penuh dengan kemunafikan. Tapi buat apa? Aku menganggap semua ini sudah selesai. Tidak akan mungkin juga aku memaksakan diriku. Apalagi memaksakan pasanganku yang sudah berpaling dari aku.
langsung mau pergi. Kamu mau pergi kemana? Semarang. Sandi, Sandi, Sandi. Sandi, Sandi. Lepasin, udah lepasin. Kamu nih kenapa sih? Kenapa kamu kabur dari masalah kayak gitu? Aku nggak kabur dari masalah. Aku justru pengen nyelesain ini secepatnya. Semakin aku cepat pergi, semakin cepat mereka bisa sama-sama kan? Aku udah kabur. Ya tapi bukan begini caranya. Kita udah punya kesepakatan sebelumnya. Kesepakatannya udah selesai. Mulai saat ini, selesai. Kamu udah boleh pergi. Oh, kamu apa sih, Tor? Sandi. Aku butuh kamu, San. Kalau kamu mau pergi, kita sama-sama pergi dari sini. Acting kalian berdua tuh hebat. Hebat banget. Aku sampai nggak nyangka. Apaan sih kamu nggak? Aku nggak ngerti. Gak ngerti. Sandi. Pemandangan kalian berdua tuh udah cukup bagiku. Aku pikir kamu tuh cewek setia. Ternyata kamu tuh... Jaga mulut kamu. Gak pantas kamu ngomong gitu ke Sandi. Dia ini cewek baik-baik. Mestinya kamu tuh ngaca dulu sebelum kamu ngomong kayak gitu. Maksud kamu apa sih? Kamu udah usah pura-pura. Kamu kira aku sama Sandi gak tahu apa? Kamu sama Lina punya hubungan gelap kan? Kalian berselingkuh kan di belakang kita? Oh, kalian berdua udah tahu hubungan aku sama Lina. Wah, bagus banget tuh. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Jadi kan aku sama Lina bisa meresmikan hubungan kita berdua ke kalian. Buat kamu. San, aku minta maaf. Aku benar-benar cinta sama Lina. Aku nggak bisa berpura-pura nggak ada perasaan lagi sama kamu. Aku minta maaf. Mungkin ya kita memang udah nggak jodoh. Tor, Lina tuh cinta banget sama gue, men. Lu lepasin dia. Biarkan dia sama gue. Enggak. Tora, maafin aku ya. Minta maaf. Aku gak bermaksud melukain perasaan kamu. Aku menyesal. Maafin aku ya. Beb, lepasin. Kamu ngapain sih peluk-peluk dia? Mereka berdua udah tahu hubungan kita berdua. Maaf nggak. Aku nggak bisa. Gak bisa. Maksud kamu apa sih, Beb? Rangga, selama ini aku udah ngerasa bersalah. Dan aku bakal lebih ngerasa bersalah lagi kalau sampai kamu ninggalin Sandi. Sandi itu perempuan yang baik. Dia ramah. Dan dia sopan. Bahkan dia udah tahu kalau aku ngerebut dia dari kamu. Tapi dia gak pernah sedikit pun kasar sama aku, Rangga. Dan perempuan macam apa aku kalau aku tega nyakitin perasaan dia? Tapi Beb, demi Tuhan aku sayang sama kamu. Iya, tapi aku gak bisa. Hah? Tora, maafin aku ya. Aku menyesal udah hianatin kamu. Aku minta maaf. Dan aku sadar sekarang bahwa kamu satu-satunya laki-laki anugerah dari Tuhan yang paling baik yang pernah aku milikin. Dan sekarang aku gak mau kehilangan kamu. Jadi kamu balik lagi sama aku setelah apa yang kamu lakuin ke aku? Terima kasih, Lin. Tapi mulai saat ini, kamu bukan lagi wanita yang terbaik yang pernah diberikan Tuhan untuk aku. Maksud kamu? Dia. Dia perempuan terbaik yang pernah aku temui saat ini. Di saat kami terpuruk karena kami dihianati oleh orang yang kami cintai, tapi justru kami bisa bersatu untuk melawan semua itu. Ya kan, San? Aku mau minta maaf sama kamu, Lin. Tapi mungkin memang Tuhan Maha Adil. Kenyataan itu semua datang di saat kalian tertidur di ruang ICU.
Kenyataan pahit dan menyakitkan. Tapi justru cinta kami juga datang di saat kalian tertidur. Dan aku yakin dia adalah cintaku yang terakhir. Tora, jangan pergi. Tora. 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 Beb, Udah biarin mereka pergi. Sekarang udah tinggal kita berdua kan. Beb, Kamu ngerti gak sih? Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kita udah selesai. Beb! Beb! Ya! Kamu yakin sama apa yang kamu omongin tadi? Ya masa aku nggak serius? Itu kalimat paling jujur yang pernah aku ungkapin. Lagian kalau aku nggak serius, ngapain juga aku ninggalin si Lina terus pulang ke Semarang bareng sama kamu? Aku nggak percaya. Oke. Kalau emang kamu udah percaya, nanti sampai di Semarang aku mau ngomong sama orang tua kamu. Ngapain? Ya mau ngelamar kamu dong sayang. Habis mau ngapain lagi? Enak aja. Main lamar-lamar aja. Emangnya gampang dapetin aku? Kamu jadi pacar aku belum tulus. Karena aku tuh paling suka cowok yang bersih, dia harus rajin mandi. Aku nggak suka cowok-cowok yang jorok, apalagi yang suka nggak on time. Karena bagi aku nepatin janji itu. Iya. Tapi kamu harus janji juga sama aku. Kamu udah boleh selingkuh ya.